Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hani Setiawati, mahasiswi pasca sarjana Ilmu Kesehatan Masyarakat Universitas Jember. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan terkait dengan penyakit kulit dan penyakit respirasi akibat pertanian. Mari kita simak bersama-sama. Pertanian sebagai salah satu bidang pekerjaan adalah sumber primer penghidupan dari mayoritas masyarakat Indonesia. Kesehatan manusia khususnya petani dapat dipengaruhi oleh aktivitas pertanian. Ini adalah beberapa penyakit kulit di daerah pertanian antara lain. Yang pertama adalah dermatitis kontak. Adalah penyakit kulit yang disebabkan oleh adanya bahan atau substansi yang kontak langsung dengan kulit. Dermatitis kontak itu ada dua, yaitu dermatitis kontak iritan dan dermatitis kontak alergi. Kedua dermatitis ini dapat bersifat akut dan kronis. Pada daerah pertanian, dermatitis kontak ini disebabkan oleh pestisida, baik yang alergi atau iritasi, disebabkan oleh bahan aktif yang bersifat iritan yang dapat menyebabkan sensitivitas kulit dan alergi. Bahan aktif lain yang terkandung dalam pestisida dapat menimbulkan penyakit kulit lainnya seperti jerawat, vitiligo, lesi, terjadinya kepekaan terhadap sinar matahari atau fototoksik hingga menyebabkan kanker kulit. Pajanan ringan yang terpapar dalam jangka pendek hanya menyebabkan iritasi pada bagian kulit atau mata. Namun, pada jangka panjang, pajanan ini dapat berpotensi menimbulkan dampak kesehatan yang lebih luas, seperti iritasi mata dan kulit, mempengaruhi hormon, dapat menyebabkan cacat bayi lahir, kemandulan, penyakit diabetes, Parkinson, serta gangguan saraf, gangguan hati maupun ginjal dan pernafasan, bahkan keganasan atau kanker. Pada kondisi ini terjadi suatu peradangan kulit yang terjadi pada lapisan epidermis dan dermis yang merupakan respon terhadap pengaruh faktor eksogen ataupun faktor endogen dengan ciri penyakit dermatitis adalah adanya ruam yang berbentuk edem, vesikel, papul, likemfikasi, squama, dan eritema. Kita harus berhati-hati terhadap bahaya pestisida kimia. Dan bila menderita dermatitis, maka harus segera diobati. Penyakit kedua adalah skabies. Skabies adalah penyakit kulit menular yang disebabkan oleh tungau Sarcoptes scabii yang hidup di lorong-lorong lapisan kulit. Pada petani, biasanya disebabkan karena tertular dari bagian kulit hewan ternak yang juga menderita skabies. Penyakit skabies ini termasuk kategori penyakit zoonosis, yaitu penyakit yang dapat menular dari hewan ke manusia. Gejala skabies adalah timbulnya rasa gatal hebat di kulit, terutama di malam hari, sehingga membuat penderitanya sering terbangun di malam hari. Selain itu, akan timbul ruam bintik-bintik menyerupai jerawat atau vesikel yang membentuk garis atau juga dapat berupa lepuhan kecil dan bersisik. Lokasi timbulnya skabies paling banyak ditemukan di sela-sela jari, sela-sela pergelangan tangan, ketiak, ataupun di lipatan-lipatan tubuh lainnya. Kita harus mengenal ciri-ciri penyakit skabies agar dapat segera dilakukan pengobatan sehingga tidak menimbulkan penularan yang lebih luas. Penyakit ketiga adalah penyakit jamur kulit. Adalah penyakit menular di kulit karena jamur yang biasanya disebabkan karena faktor kelembapan dan karena kurangnya kebersihan tubuh. Penyakit jamur kulit ada beberapa jenis. Yang pertama kita mengenal adalah kurap atau tinea yang dapat terjadi di berbagai anggota tubuh seperti di badan yaitu tinea corporis, di kulit kepala tinea capitis, di daerah selangkangan tinea cruris ataupun di kaki tinea pedis. Penyakit jamur lainnya adalah jamur kuku, yaitu disebut juga tinea unguinum, adalah panu atau tinea versicolor, dan penyakit jamur lainnya adalah candidiasis. Gejala-gejala yang ditimbulkan pada penyakit kulit akibat jamur biasanya berupa timbulnya bintik merah atau ungu di kulit dengan batas yang jelas. Kemudian bila
terjadi infeksi sekunder, maka juga timbul munculnya nanah dan radang. Kita harus membedakan infeksi bakteri dengan infeksi jamur agar segera dapat dilakukan pengobatan yang tepat. Untuk penyakit respirasi di daerah pertanian, ada beberapa. Yang pertama adalah infeksi saluran pernapasan akut, asma bronchiale, dan yang ketiga adalah penyakit paru obstruktif kronis atau PPOK. PPOK adalah istilah yang digunakan untuk sejumlah penyakit yang menyerang paru-paru untuk jangka panjang. Penyakit ini menghalangi aliran udara dari dalam paru-paru sehingga pengidap akan mengalami kesulitan dalam bernafas. Di daerah pertanian, PPOK biasanya disebabkan karena keracunan pestisida, yaitu bila terjadi peradangan kontak dengan kulit dan membran mukosa, baik mukosa mata, hidung, ataupun saluran udara. Selain itu, paru-paru dapat terekspos pestisida dari udara yang mengandung padatan atau aerosol cair dan uap dari pestisida tersebut. Kita harus mengetahui gejala-gejala dari PPOK. Keluhannya biasanya pasien adalah sesak. Kemudian ada gejala batuk. Kita juga harus mengetahui banyak faktor penyebab ataupun faktor resiko untuk meningkatkan kejadian PPOK, antara lain rokok, faktor usia, pajanan polusi udara, serta faktor keturunan. Pada penyakit kulit maupun penyakit respirasi yang telah dijelaskan di awal, sangatlah penting untuk menghindari pajanan dan semua faktor penyebabnya, serta kita harus memastikan bahwa kita berperilaku hidup bersih dan sehat. Sekian, terima kasih, semoga bermanfaat.